Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil mutaramin, para alim, para ulama, segenap bapak ibu dan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswa Samarian kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah moga-moga lewat kita berjuang di SMA Mariam, hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca suratul Fatihah. Kita doakan semua yang sudah meninggal dunia, moga-moga semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang moga-moga sesuai dengan doa yang sering kita baca, yaitu sukses di dunia juga sukses di akhirat, selamat dunia juga selamat di akhirat. Dengan kita awali dulu baca doa thalabul ilmi, moga-moga juga ini menjadikan wasilah ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tirukan saya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashiri zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashiri zalimin bil zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Meneruskan terkait dengan syarat sujud ada 7. Kemarin yang pertama, sujud harus dengan 7 anggota badan dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal itu harus dengan 7 anggota badan. 1 dahi, batuk, ya. Yang kedua dan ketiga, kedua telapak tangan bagi yang normal. Bagi yang tidak punya tangan, bagi tangan yang sakit, bisa kondisional alias mengikuti kemampuan masing-masing. Kemudian yang keempat dan kelima, kedua lutut, ya, kedua lutut. 6 dan 7, jari-jarinya kedua kaki manjat, tidak boleh diangkat. Tapi ini semuanya dalam kondisi normal. Jika tidak normal alias sakit, tidak punya tangan, tidak punya jari, maka menyesuaikan. Ya, ini. Dan sujud ini adalah gerakan, bentuk, perilaku yang disenangi Gusti Allah. Maka perbanyak sujud. Ya, salah satu lagi sujud ketika baca Al-Quran, ada namanya ayat
sajadah, ya itu adalah dianjurkan kalau ada ayat as-sajadah kalian sujud. Ya, baca doa apa? Terserah. Boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi boleh. Kalau baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah juga boleh. Sajadah wajhiyah juga boleh, sesuai dengan kemampuan. Sebab apa? Itu setan mewangkel pol. Ya, setan mewangkel. Sebab dulu zamannya Nabi Adam, iblis itu tidak mau sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Maka di saat kalian tuh sujud, utamanya baca Al-Quran langsung sujud, itu langsung kemudian setan muangkel. Menungso gelem sujud nang Gusti Allah, padahal aku dhisik lewat baku iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Itu muangkel. Jadi kalau kalian ada ayat Al-Quran, kemudian ada saatnya sujud tilawah atau ayat sajadah, itu muangkel. Oke, itu ya sebagai bentuk informasi. Maka kalau baca Al-Quran itu pas ayat as-sajadah sunnah untuk sujud as-sajadah atau sujud tilawah. Ya, oke. Yang kedua harus dengan dahi yang terbuka. Dahi ini gak oleh tertutup, gak oleh rambutnya dawa. Makanya rambutnya sing dawa-dawa itu pakailah kopiah atau sejenisnya. Kalau di Maryam ini sudah ada ketentuan pakai kopiah silahkan. Dan alhamdulillah kopiahnya kan beraneka ragam. Kalau sing putih, kalau sing ireng. Nah kok Pak boleh? Memang ada ketentuan dari sekolah. Pokoknya pakai kopiah. Ini kopiah mana? Ada kopiah? Di tas? Diambil. Oke, tuh pakai kopiah. Yang ketiga, kepala perintahin ini kepala harus ditekan. Itu dipenek, kepala dipenek. Loh Pak, soal hidung bagaimana? Hidung baiknya menyentuh, jangan batuk itu. Walaupun sah tanpa hidungnya nempel, tapi paling bagus tetap hidungnya nempel. Oke, yang ketiga kepalanya harus ditekan. Pak, sampai saat kira tekannya Pak, nantilah batukku jadi ireng. Ya menekannya biasa saja, tidak usah diponek sampai dosa-dosa akhirnya batuk ireng. Oh terkenal ahli sujud, tidak usah. Kalau niatnya terkenal ahli sujud, nanti khawatir yang dadek nori ria pamer. Nek pamer malah tidak bagus. Ya, tapi jika hitam sendiri karena ahli sujud, yo ndak apa-apa dan ndak usah dipamer nih. Delok batukku ndak usah. Ya. Soal hitamnya batuk itu bisa dibuat kalian pakai cat aspal lo iso. Apa kalian kebanteran sepeda bareng nyambung aspal. Ya bisa ireng. Maka ireng itu bukan jaminan bahwa dia adalah betul-betul orang baik, belum jaminan. Oke, yang keempat, tidak boleh ada hawa atau tujuan lainnya. Tidak boleh ada hawa atau tujuan lainnya ketika sujud, alias betul-betul bertujuan sujud kepada Gusti Allah. Tidak boleh sujudnya itu selain Gusti Allah, tidak boleh. Dan insya Allah ini rata-rata aman. Pak, kalau sholatnya kepeksa Pak, karena diawasi wong tua Pak, karena diawasi guru Pak, ya sakarepmu salamu dewi lapo kok sholat kepeksa. Padahal sholat itu sebuah kewajiban bagi yang sudah balik. Usia kalian wis balik kabeh, ndak ono sing gak balik. Maka kalau kalian tidak sholat, itu hukumnya dosa. Tadi malam saya ditelepon oleh jamaah saya, Ustadz, anak saya itu sudah punya istri, sudah punya suami, itu bangunnya jam 6. Saya mau dodok itu ya apa? Gak didodok itu wis subuh wis telat. Saya sampaikan gini, apakah saya dosa Ustadz? Tidak.
karena sudah balik itu sudah punya rasa kewajiban nang awake dhewe. Orang tua nuturi lenduk nak awakmu wis gedhe, mbok yo nek jam sakmene ku wayahe salat kudu salat. Nek gak salat urusane karo Gusti Allah. Understand? Ojo gereme salat itu. Maka pernah disampaikan, kalau kalian nanti mencari jodoh, mencari calon suami, calon istri, lihat salate. Nek salate wis gak gena, hati-hati. Nang Gusti Allah wani, apa maneh nang sampeyan suami istri. Maka lihat salate. Dan ini sering kalian sampaikan berkali-kali, sholat itu menjadi pertahanan yang luar biasa untuk kita. Cahayanya orang sholat itu beda. Tidak harus kemudian pakai bedak yang luar biasa. Tapi kalau orang itu ahli sholat, insya Allah wajahnya bersinar dengan sendiri. Iya. Balik lagi, tujuannya hanya nang Gusti. Nek gak nang Gusti Allah ini bahaya. Yang kelima, tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bisa bergerak. Tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bisa bergerak. Jadi nek sujud malah bergerak. Berarti dalam artian di sini tidak boleh itu ada yang menghukumi betul-betul tidak boleh larangan, ada yang menghukumi makruh. Makanya kalau kalian sholat di atas kasur itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena nanti segera-gerak, mentul-mentulin, dan nanti iso-iso posisinya kepala ini lebih tinggi daripada pantat, karena kan jundil. Tahu jundil ya? Ya. Jadi baiknya. Tapi Pak, tidak ada lantai yang suci ya Pak, seumpama adanya hanyalah kasur yang suci, ya wis, maka boleh sholat di atas kasur. Tapi lihat-lihat ya kondisi seperti ini, lihat-lihat kondisi yang ada. Cuma hukumnya tetap makruh, tidak baik, tetap harus di lantai. Dan pernah saya sampaikan, orang itu kalau sujud ada penelitian bahwa sujud nempel nang lantai sama sujud pakai sajadah itu lebih bagus pakai lantai. Dalam artian langsung lantai. Kenapa? Sebab ada transfer energi dalam tubuh kita dengan bumi. Menurut penelitian, orang yang sujud dengan langsung nempel ke lantai, kita ini punya elektromagnetik min dan plus. Minnya itu masalah hidup, utang, mikir pelajaran, mikir macam-macam. Maka di saat sujud itu disedot sama bumi. Maka pikiran ini menjadi enteng, ringan, dan penyakit-penyakit itu ditransfer kepada bumi. Maka orang itu kalau sholatnya benar, insya Allah tambah sehat. Sing loro dadi sehat, sing sehat tambah, sing loro tambah ya loro ya sehat lah. Betul, itu penelitian. Bahkan kalau Profesor Soleh yang dulu pernah meneliti ilmu sholat tahajud itu, wah luar biasa. Orang itu akan menjadi peredarannya sehat dan macam-macam, jadi cerdas, jadi pikirannya hebat. Itu kalau orang seringkali sholat tahajud, belum nanti sholat 5 waktu. Apalagi nanti dalam faedahnya sholat subuh itu sama dengan sholat semalam suntuk. Mulai maghrib sampai subuh itu bandingannya mirip seperti sholat subuh. Kalau sholat isya setengah malam. Maka kalau kalian itu sholat sakara PDW alias tidak sholat rugi. Ada lagi sholat qobliyah subuh itu luwih apik timbangane kehilangan dunia seisinya. Jadi kalau kalian qobliyah subuh kok gak sholat rugi. Rumongso ya. Betul, kalian kehilangan sepeda, mohon maaf ya, kehilangan rumah, kehilangan mobil, itu remeh. Tapi nek kehilangan qobliyah subuh rugi besar. Betul, dawuhe Kanjeng Nabi itu luwih apik timbangane dunia seisinya.
Bayangkan dunia saja, dunia ini kan di sini wong sing gak jelas-jelas ini. Ya. Itu ngapain qobliyah subuh. Makanya sampai ada orang ulama yang menyampaikan kalau telat subuh tapi ada waktunya subuh, baiknya qobliyah dulu baru sholat subuh. Saking gedene qobliyah subuh. Pak, kalau saya biasanya qobliyah subuh Pak, terus kemudian tidak sempat, apakah boleh diqodhoi? Boleh. Tapi ini bagi yang sudah rutin. Nek gak pernah rutin mau qodhoi terus ya perasaku. Yang keenam, kepalanya harus lebih rendah daripada pantatnya. Kepalanya harus lebih rendah daripada pantatnya, ndak oleh luwih dhuwur. Jadi kecuali nanti dalam kondisi tertentu kalian sholat di proses sa'i, mungkin seperti Pak Aris ngerti ketika sa'i itu kan ada ada kayak gunung tempatnya. Nah tiba-tiba sampai sholat di situ terus terpaksa kepalanya lebih tinggi, ya ndak popo gimana, tapi tetap dalam kondisi normal kepala harus lebih rendah. Pak, ada orang tua saya, ada family, ada teman, ada tetangga itu kena yang namanya katarak Pak. Bagaimana sholatnya? Semampunya. Berarti tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud yang normal. Dikira. Nempel nanggone tembok boleh, nempel nanggone tiang boleh, karena katarak. Proses yang tidak boleh dilaksanakan ketika sujud dan rukuk normal. Nanti khawatir operasinya jadi pecah, muncul aja lucu. Terakhir harus tumakninah. Semua gerakan dalam sholat gak oleh cepet-cepet. Standar cepetnya itu adalah bacaan subhanallah, itu sudah tumakninah. Kalau kurang dari subhanallah berarti belum tumakninah. Nek sholatnya kecepatan tidak standar tumakninah berarti sholatnya gak sah. Tiwas jungkal berarti mau olahraga. Makanya olahraga itu kan sah, dikatakan olahraga sah kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nanti. Nah ini sholatnya kecepatan ya kalah olahraga. Itu ya syarat sujud ada 7. Tolong diingat-ingat, ojo digawe saenake dhewe. Dan itu ternyata ibadah yang luar biasa disenengi karo Gusti Allah. Pak, apakah sholat saya diterima? Ojo mikir ngono, pokoknya iso sholat, ditakdir iso sujud itu kudu sumeneng tur syukur, alhamdulillah aku iso sujud. Mulai ya, soal diterima kae apa jare Gusti Allah. Seperti sujud dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Moga-moga kita bisa sujud dengan sebaik-baiknya, bisa menikmati sujud, bisa semakin dekat dengan Gusti Allah, dan bisa tambah wedi dengan Gusti Allah. Sebab sujud itu nanti banyak doa-doanya. Pernah saya sampaikan itu. Maka doa-doanya itu dibaca, baik subhana rabbiyal a'la dan sebagainya, baca itu. Moga-moga manfaat, barokah dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah. Baraya. Astaghfirullah. Minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Kalamun la yumallu sama'u tanazzaha qawli wa fi'li wa niyati bi'as tafi min kulli da'i wa nuru dalilu liqalbi ibadali wa khairati fayara bisirli hurufi wa nawir qalbi wa sam'i wa muqallati. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.